Ya, oke guys, ini pengantinnya sudah tiba di gereja Toraja Jemaat Bau melaksanakan pemberkatan. Dia mau ke belakang dulu. Về đâu nè? Pengantinnya menuju ke apa? Konsistori. Dan Apriana Reni Bandaso Gereja Toraja Jemaat Bau Masih Samanda Barat. Kita ganti guys. Jam berapa berangkat tadi? Ya, jam 9. Oh, saya tidak ada yang diadukan. Di gereja. Gimana anunya? Di samping. Tidak, memang ada yang naik.
Lagi menunggu orang tua mempelai laki-laki. Shalom. Marilah kita tenang dan kita akan memulai ibadah pemberkatan perkawinan Saudara Yudi Marasi dan Saudari Apriana Jumat 16 Agustus 2020. Salam kasih dan sukacita dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Pada hari ini kita berkumpul dalam kekudusan yang penuh sukacita, menghantar kedua saudara kita yang akan mengucapkan janji setianya di hadapan Tuhan dan jemaatnya melalui pemberkatan perkawinan. Karena itu, mari nyatakan sukacita bersama, menaikkan madah bagi kemuliaan Tuhan, dan mari kita bangkit berdiri.
Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, seperti telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 hari minggu berturut-turut, bahwa bila tidak ada halangan, Saudara Yudi Maraski dengan akan diberkati dan diteguhkan dalam perkawinan pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Karena halangan yang dimaksud tidak ada, maka pemberkatan dan peneguhan perkawinan akan dilaksanakan dalam ibadah saat ini. Kedua mempelai dan sidang jemaat Tuhan, adapun pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara Dan besertamu juga. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu, janganlah saudara-saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri pernikahan di Kana telah menunjukkan dengan berkatnya bahwa ia sedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian mereka akan berdiri teguh dan benar di hadapan di tengah pencobaan hidup. Amin. Kita mengangkat pujian Ku Berbahagia. Marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih.
Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita mengaminkan dengan menyanyi kidung pujian bahasa kasih. Kedua mempelai yang dikasihi Tuhan bersama sidang jemaat dan rumpun keluarga, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang melandasi persekutuan ibadah perkawinan pada pagi hingga siang hari ini. Karena itu mari kita mohon kekuatan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, dengan penuh sukacita kami bersama-sama di dalam perhimpunan peribadatan dalam rumah Tuhan, bersama-sama seluruh jemaat Tuhan di Bau, bahkan juga bersama-sama setiap saudara-saudara kami yang boleh hadir dari berbagai tempat. Terlebih istimewa kepada kedua saudara kami, keluarga besar daripada Yudi dan juga Kiki. Ketika kami telah bersama-sama dalam rumah-Mu ini dan melandasi persekutuan peribadatan kami,
adalah ketika kami dengan segala kerendahan hati tunduk di hadapan Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini di tengah-tengah persekutuan peribadatan. Kuduskan tempat ini Tuhan, kuduskan hati kami, pikiran dan perasaan kami, agar kami mampu untuk memahami apa arti dan makna daripada firman-Mu ini untuk kami berlakukan dalam kehidupan kami. Sepanjang acara ini, peribadatan ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau berkenan mengampuni dosa kami dan menyahuti doa permohonan yang kami sampaikan di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kedua mempelai yang dikasihi Tuhan dan sidang jemaat yang sama berbahagia, melandasi ibadah kita pada pagi hingga siang hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan dari kitab Pengkhotbah pasal 4 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-16. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 16, firman Tuhan berbunyi, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang jatuh, yang mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang itu tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja, biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi yang akan menjadi pengganti raja itu. Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya, namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu, ini pun kesia-siaan dan usaha mencari. Amin. Amin, firman Tuhan. Kedua mempelai yang dikasihi Tuhan, saudari Kiki dan saudara Yuda, ya, apa kabar? Baik. Shalom. Damai di hati. Masa penantian yang dinantikan oleh kedua anak kita kekasih dan keluarga besar, baik dari Bau, dari Pak Kasingan, dari Pangkep, dari Manokwari, dari berbagai tempat yang turut menjunjung dan mendukung pernikahan kedua anak kekasih kita ini, pasti dengan wajah yang sungguh ceria menantikan mereka berdua mempersembahkan nikah dalam rumah Tuhan. Dan inilah hari yang paling bersejarah dalam kehidupan keluarga, rumpun keluarga besar kedua anak kekasih. Karena itu mari kita mengangkat tema dalam pembacaan kita dari Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12 ini, berdua lebih baik. Berdua lebih baik. Kalau dikatakan berdua lebih baik berarti sendiri itu tidak baik. Ya. Kemarin dalam ibadah pra-perkawinan kami telah mengangkat tema yang sama, menjadikan hidup yang baru. Bagaimana di situ dijelaskan jikalau pada hari ini adalah sebuah persiapan yang sudah sangat lama dinantikan, dimatangkan, dan kemudian inilah hari yang berbahagia ketika kemudian lonceng gereja berbunyi dan kedua anak kekasih kita dan seluruh pun keluarga besar melangkahkan kaki menuju gedung gereja ini. Ya. Menurut kesaksian Kejadian 2 ayat 18, kemarin kita sempat membahas,
kita membaca bahwa Tuhan Allah yang memegang peranan, mengambil inisiatif, mengambil keputusan untuk kemudian menjadikan sebuah lembaga yang sangat tinggi, tertua di dunia dan sangat didambakan oleh dua insan berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Sejak nenek moyang kita Adam dan Hawa, Allah yang mengambil inisiatif ketika ia membuat Adam, dan kemudian ia berpikir, mana penolongnya? Mana yang akan menjadi penolong yang sepadan dengan dia? Karena itu bukan Adam yang meminta, tetapi Tuhan sendiri yang kemudian berinisiatif dan menempatkan Hawa di sisi Adam. Jadi dimanapun ibadah perkawinan adalah lembaga yang sangat sakral, yang kudus, yang sangat didambakan oleh insan yang berbeda-beda dalam dunia itu, laki-laki dan perempuan. Karena itulah pada hari ini kita mengambil hari yang istimewa ketika Allah sendiri yang telah memberikan perintah inisiatif lewat kasih karunia-Nya membentuk manusia itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan Allah dengan kasih setianya membentuk persekutuan yang kekal ini menjadi sepasang suami dan istri. Tuhan Allah dengan kasih-Nya membentuk mereka. Jadi Tuhan sendiri dengan tangannya, dengan firman-Nya, untuk kemudian mengeluarkan amanah agar mempersekutukan seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai seorang yang penolong yang sepadan dengan dia. Ya, banyak hal yang sering kita lihat dalam dunia ini. Kalau seorang dikatakan sepadan, itu berarti hampir menyukai satu hal yang sama. Ya, mungkin gemar sama anak-anak. Ya, akhirnya mereka berpikir, kita kasih banyak-banyak anak kita, karena mereka dua-duanya suka sama anak-anak. Ya, akhirnya mereka membentuk sebuah komitmen, anak kami kalau boleh 2, 3, ya jangan hanya 1. Sama-sama hobi, misalnya naik gunung, ya suka manjat gunung. Jadi selalu mencari momen-momen tertentu untuk mereka bisa berdua ke sana, karena mereka senang. Ya, dua-duanya senang makan, hobi masak, hobi menikmati makanan. Jadi sering-sering menikmati masakan-masakan. Ya, banyak hal yang seringkali menjadi contoh bahwa seseorang sepadan oleh karena menyukai satu hal yang sama. Allah pun demikian. Allah sangat suka terhadap manusia. Karena itu ketika ia sudah menciptakan semuanya dari hari pertama sampai sudah menjelang hari ke-6, Tuhan melihat semuanya baik. Hewan, tumbuhan, tanaman, matahari, bulan, bintang, semua hal-hal yang ada di laut, yang ada di udara. Tapi dia suka kalau ada manusia. Nah, karena itulah Tuhan membentuk manusia, Adam. Tuhan masih juga menginginkan supaya manusia itu tidak seorang diri saja. Akhirnya dia membentuk Hawa, manusia perempuan. Di sini kita melihat Sang Pencipta, khususnya manusia ciptaan yang mulia itu, menuju sebuah persekutuan yang sungguh harmonis dan juga abadi. Selaras selaku sebahagian daripada proses yang Tuhan inginkan selaku keluarga Allah. Karena itu perlu untuk menyadari bahwa pembentukan persekutuan hidup dan kehidupan suami istri dalam pernikahan kudus pada mulanya bukan kehendak daripada Yudi sendiri, atau kehendak dari Kiki sendiri, atau keluarga besar dari Yudi dan keluarga besar Kiki, tetapi karena Allah sendiri yang berkehendak. Entah itu kemudian kita mau mengatakan apakah itu sudah jodoh, dan akhirnya kemudian orang bilang biar kemana, kalau memang sudah jodoh pasti akan bertemu. Dan itulah yang terjadi. Allah sendiri yang menjodohkan. Kita berinisiatif untuk mencari, karena Tuhan memberikan kita akal hikmat untuk dewasa dalam memperhitungkan, dalam memikirkan siapa yang menjadi penolong sepadan denganku. Akhirnya Yudi menemukan tambatan hatinya Kiki. Begitu juga sebaliknya Kiki terhadap Yudi. Keluarga besar dari Sang Allah dan keluarga besar dari berbagai tempat yang boleh hadir, entah dari Pagasingan, Palak-Palak, ataupun juga
Kemudian mereka akan menuju ke Pangkep dan selanjutnya berlayar menuju Manokwari, Irian. Suatu hal yang tidak kita duga, namun Tuhan yang berkehendak mempertemukannya. Bukan keputusan dan kemauan dari ayah dan ibu yang dipaksakan kepada anak tanpa keinginan mereka. Tetapi oleh karena Tuhan sendiri yang berkehendak bebas, mau mempertemukan Kiki dan Yudi. Mempertemukan kedua saudara kita pada saat ini. Allah bertindak membuat seorang penolong bagi manusia dalam segala hal, yang ada persamaan, yang ada kesepadanan. Keduanya sangat cocok, sesuai, sehati, dan kemudian sedara dan sedari. Merupakan satu kesatuan yang tak mudah dipisahkan, yang tak mudah diputuskan. Tadi dalam pengkhotbah dikatakan tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Ya, simpul-simpul itu tali, si bentalun ketang susah dibuka. Karena tali 3 lembar itu tidak mudah untuk diputuskan. Ikatan perkawinan itu tidak mudah diputuskan. Bahkan dikatakan hanya oleh maut. Ya, walaupun memang perkembangan yang kita temui bahwa dalam kehidupan kita manusia bukan hanya maut. Banyak hal yang sekiranya kemudian dalam perjalanan yang semula dihiasi oleh bunga-bunga yang indah seperti gedung gereja kita ini, ketika Adam dan Hawa pun masuk ke dalam Taman Eden yang begitu indah, dihiasi oleh bunga-bunga, dihiasi oleh buah-buahan dan juga tanaman, hewan-hewan yang begitu harmonis, tercipta ugahari antara manusia dan ciptaan Tuhan yang lainnya. Tapi kemudian itu dirusak oleh 4 kata itu, dosa. Jadi tidak bisa kita pungkiri, baik yang sudah lama membina rumah tangga, tema kemarin membentuk rumah tangga baru, maupun yang sudah lama, tapi kemudian perlu untuk selalu dibaharui, selalu dipulihkan. Ya, tidak hanya orang sakit yang masuk rumah sakit, rumah tangga juga perlu dibangun, dirompak, kemudian pondasi dasarnya dicari, kemudian bangunannya dipugar, direnovasi, dan menjadi sebuah bangunan yang baru. Sepanjang perjalanan kehidupan kita manusia. Nah, karena itulah sangat bukan suatu perkara yang mudah untuk mendasari sebuah pertemuan 2 insan, wanita dan laki-laki. Pengalaman yang kita lihat, kita boleh bertanya kepada orang tua kita, baik kepada Yudi dan juga Kiki, bertanya kepada kedua orang tua, bagaimana susahnya membangun sebuah rumah tangga, mempertahankan rumah tangga itu sampai kemudian kalimat yang akan diucapkan nantinya, sampai maut memisahkan sekalipun. Karena itu, ibu bapak saudara, pernikahan kudus ini adalah sebuah hal, ya, perkawinan kudus ini adalah sebuah hal yang sangat harmonis, yang sangat istimewa. Jikalau kita kembali mengoreksi bagaimana sejarah awal Allah sendiri yang menciptakan lembaga tertua dan tertinggi di dunia ini, yaitu perkawinan. Umat Tuhan diingatkan untuk menghayati firman Tuhan, tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Tuhan Allah menghendaki agar kita hidup berpasang-pasangan, hidup dalam sebuah persekutuan, dalam kesatuan. Lebih jelas kita mendengarkan kesaksian kitab pengkhotbah ini, bahwa berdua itu lebih baik daripada seorang diri. Ya, dalam melaksanakan tugas pekerjaan lebih baik, lebih berhasil apabila pekerjaan itu dikerjakan oleh 2 orang yang sehati, yang sepikir, yang searah melaksanakan pekerjaan, kendati pun pekerjaan itu berat. Yang juga sering kita dengar, ya mungkin anak-anak sekolah minggu pun menghafalkan pelajaran sekolah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pasti mereka berdua menikmati hasil karya dengan sukacita dan bahagia. Kalau jauh-jauh berlayar dari Manokwari menuju Toraja karena niat yang sama untuk menikah, dan akan kembali ke sana jauh daripada keluarga besar, daripada saudara kita Kiki, dan juga mungkin rumpun keluarga di Toraja, Sabah, Toraja, Tiana Ketah, si Kambela. Tetapi mereka sudah punya niat yang sungguh bahwa di sana mereka akan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kita percaya bahwa berkat Tuhan yang akan dinyatakan pada saat ini akan mereka nikmati berdua. Jangan lupa bahwa di sini, di Sangalah, di tanah Toraja, di Toraja ini adalah kampung halaman kita. Banyak hal yang akan kita raih dalam kehidupan kita. Di mana-mana orang Toraja kalau merantau dengan punya niat dan tekad yang bulat, pasti mereka kembali untuk membangun kampung halaman.
Makan mengikat kembali tali persaudaraan yang juga bisa disimbolkan dalam sebuah tongkonan tutakamali, tondok toraya. Sehingga dengan segala keberhasilan yang kita tempuh dalam perjalanan, bahkan dikatakan sampai kemudian maut sekalipun, ya kita mendengarkan bahwa namu yung batani male mambela ana pa ada itu penanta yang mana mati batang kali, tetapi nang pengkulay-kulay sudah po tondok kadadianta. Karena itulah pengkhotbah di sini menyebutkan bahwa kalau dua orang itu bersama-sama, ya lebih jauh walaupun ini konteksnya karena memang inilah tujuan perkawinan. Karena itu perkawinan dini umur 19 tahun ke bawah tidak boleh lagi dijalankan dalam pemberkatan perkawinan. Karena masih terlalu muda untuk menjangkau entah dari segi pengetahuan secara seksual dan juga pengetahuan pertumbuhan fisik dan juga secara iman. Dikatakan berdua itu lebih baik. Karena kalau berdua, ya seorang jatuh ada yang mengangkat, kalau tidur berdua itu lebih panas. Ya sehingga kemudian kita berharap sabaya mau dari kamali, mau apa sitongan betonan tateta untarima pak pastak kerapanan kapa. Kemudian no pak na antama adin mempati takiana ta naden ampota karena komito opi yang tasitano ta ena tahu pira to mulai pira ya benar mulai. Kemudian itu kampung, tapi nak itu lebih rahasia mana pun, iya, rahasia mau ampung, ya itu yang sering kali disebut kalau kita berjumpa. Jadi sebuah kebanggaan kalau kemudian kita mampu untuk menciptakan sebuah kehidupan yang dihargai melalui keluarga. Pengkhotbah di sini sangat jelas mengatakan, bagaimana jika seorang diri yang bekerja menempuh perjalanan hidup dan kemudian tidur seorang diri, menghadapi pencobaan seorang diri, sulit dan tantangan hidup diselesaikan sendiri, pasti ia kalah oleh lawan dan musuh. Tetapi jika dua orang sehati, sepakat dan searah menghadapi tantangan dan kesulitan apapun, pasti dua orang ini tidak dapat untuk dikalahkan oleh musuh. Karena itu kedua mempelai yang dikasih Tuhan kepada keluarga besar, keluarga Allah khususnya kedua mempelai untuk menghayati firman Tuhan saat ini, bahwa untuk mengatasi setiap kemelaratan dan ketidakberdayaan kita manusia, Allah Bapa di sorga merencanakan pertolongan atau sokongan bagi kita manusia. Pertolongan Tuhan itulah yang mewujud sempurna ketika sebuah pesta perkawinan di Kana diadakan. Di sana Tuhan menyediakan makanan, minuman yang sangat dibutuhkan pada sebuah pesta resepsi perkawinan, yaitu mengubah air anggur menjadi anggur. Ia sangat tahu bahwa anggur itu adalah minuman yang khas, dan saat ini keluarga membutuhkan anggur yang baik. Tuhan mencukupkan kepadanya adalah sebuah mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan dalam sebuah perkawinan. Karena itu perkawinan adalah sebuah pertemuan sakral yang sangat kita dambakan dan perlu untuk mendapatkan perhatian khusus dalam kehidupan kita insan manusia. Karena itu saudara-saudara dikasih Tuhan, jikalau dengan tangan Allah Bapa memperkenankan, mempersatukan dua pribadi menjadi satu kesatuan yang utuh, agar manusia bebas dari kesepian dan kemelaratan hidup. Mereka telah ditempatkan untuk hidup berdampingan, hidup dalam keakraban, bersahabat dan bersaudara dalam satu perpaduan dan kesatuan. Mereka ini bersama sedarah dan sedaging, seiman dan sepengharapan untuk mengambil bagian dalam hubungan kasih yang abadi dengan Allah, sumber kasih karunia. Mari kita bersama-sama mewujudkan kasih dan kesetiaan kita itu dalam sebuah persekutuan hidup. Karena kalau maksud Tuhan untuk membentuk persekutuan hidup dalam pernikahan ini, supaya suami istri bersatu padu dalam cinta kasih, saling melayani, saling mengampuni, saling membahagiakan. Akhirnya ibu bapak, saudara-saudara dikasih Tuhan, kedua mempelai yang berbahagia, perlu kita sadari bahwa kehidupan suami istri itu tidak berjalan di tanah yang rata. Tidak selamanya kedua saudara hidup di puncak kesenangan dan juga kebahagiaan dan kemewahan. Hidup bagai laut, sebentar airnya pasang, sebentar airnya surut, sebentar kita mendaki gunung, sebentar kita menuruni lembah. Suka duka, kelimpahan,
kemelaratan kadang juga silih berganti. Itulah sebabnya suami istri dipanggil untuk setia, menjadikan landasan firman Tuhan yang akan diberikan nanti oleh majelis gereja untuk dibaca bersama-sama, untuk kemudian merindukan rumah Tuhan ya, dalam waktu-waktu di mana ketika mereka akan berangkat meninggalkan mungkin di sini dibawa berkat Gereja Toraja Protestan kembali ke Manokwari, di sana akan mencari tempat untuk terdaftar selaku bahagian dari satu jemaat Tuhan, mungkin Ekumene, mungkin GKI. Namun apapun halangan dalam kehidupan, selalu menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, bersekutu bersama-sama orang percaya. Itulah sebabnya suami istri terpanggil untuk hidup dalam kesatuan roh, dalam persekutuan kasih, dan seluruh hidupnya digantungkan kepada Tuhan dan mewujudkan firman Tuhan. Pengkhotbah 4 ayat 12 tadi, tali 3 lembar tidak akan putus, tali 3 utas tak akan putus. Sekali nikah, tetaplah menikah. Hanya mautlah yang menceraikan. Amin. Yudi dan Kiki, ibu bapak saudara-saudara yang dikasih Tuhan, amin. Demikian firman Tuhan. Semoga Roh Kudus akan menolong dan memberkati kita semua. Terpujilah namanya. Amin. Disilahkan solo dari keluarga. Ada laporan? Ya, solo dari keluarga. Solo dari keluarga. Mungkin sama. Mr. Edwin. Sudah ada.
Esi ulu masola dua toe mandai kadan nabuang babatai tupe nami rampolako olo nabuang tontong komi la tontong misa kada umpana tadi katuan mi esi ulu masola dua toe mandai kadan napuang babatai tupe nami rampo lako olo napuang tontong komi la tontong misa kada umpana tadi katuan mi esi ulu umasola nasang toe mandai kadan napuang babatai tupe nami rampo lako olo napuang tontong komi la tontong misa kada umpana tai te kombongan tontong komi la tontong misa kada umpana tai te kombongan. Tuhan dimuliakan melalui puji-pujian ini. Mari Ibu Bapak Saudara kita satu dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Kita tunduk. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi surga. Kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak Saudara, kita tiba pada akta yang kita tunggu-tunggu, yaitu peneguhan pemberkatan nikah. Karena itu kita dengarkan amanat pernikahan. Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dalam nikah, Allah memberi tanggung jawab kepada kita, yaitu suatu tugas yang membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Bahwa sekalipun dalam nikah kamu akan malam dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa, percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan percaya dan bekerja sama dengan pengasihan serta tolong menolong dalam keperluan hidup. Kedua mempelai disilakan berdiri. Mempelai laki-laki, Saudara Yudi Merasing, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih benar sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi, dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan tanggung jawab
memelihara rumah tanggamu dan selalu berdoa serta menolong yang berkekurangan, supaya dalam rumah tanggamu nama Allah dimuliakan. Mempelai perempuan Apriana Reski Bandaso, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau melakukan tanggung jawabmu dengan setia, memelihara rumah tanggamu dan selalu berdoa serta menolong yang berkekurangan, supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu, Saudara Yudi Marasing dan Saudari Apriana Reski Bandaso dia senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Disahkan kedua mempelai untuk berjabat tangan sambil berhadapan dan menghadap kemari. Ketika mengucapkan janji amanah yang sudah ada di tertera di liturgi, saling menatap mata satu dengan yang lain. Ya. Mempelai laki-laki dan perempuan ketika sudah saling menjabat tangan, saudara laki-laki mengakukan engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima saudari Apriani Reski Bandaso yang tangan yang engkau pegang menjadi istrimu, karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malam dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Silakan baca. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya serta keluarga, saya Yudi Marasing mengaku menerima Apriana Reski Bandaso yang tangan kanannya saya pegang saat ini menjadi istri saya, dan berjanji selalu setia mengasihi dia sepanjang hidup ini. Saya akan setia melayaninya dalam untung atau malang. Semoga Tuhan menolong saya. Ya. Terima kasih. Saudari Apriana Reski Bandaso mengakukan engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima saudara Yudi Marasing yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu, karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malam dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apakah engkau mengaku sambil menatap Yudi? Di hadapan Tuhan dan jemaatnya serta keluarga, saya Apriana Reski Bandaso mengaku menerima Yudi Marasing yang tangan kanannya saya pegang saat ini menjadi suami saya, dan berjanji selalu setia mengasihi dia sepanjang hidup ini. Saya akan setia melayaninya dalam untung atau malam. Semoga Tuhan menolong saya. Terima kasih. Taruhlah dalam ingatan kamu firman Tuhan ini yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya, terima kasih untuk keduanya. Silahkan melepaskan tangannya dan berlutut di lantai. Ibu bapak saudara disilakan berdiri. Bapak Saudara, kita menyatakan berkat dengan melakukan Mazmur 134 ayat 3. Rio
cincin. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, cincin ini terbuat dari emas murni, adalah simbol cinta kasih yang dipersembahkan oleh kedua anak kita satu terhadap lainnya, adalah murni dan berbentuk bulat, adalah sebulat hati mereka mempersembahkannya. Karena itu sematkanlah di jari kanan manis kepada keduanya. Silahkan. Yung Oke. Boleh menghadap ke sidang jemaat Tuhan. Inilah kedua anak kekasih kita yang telah memperoleh berkat Tuhan. Jadi kalau mereka kemudian berlayar menuju Irian dan Baimali Sembang Malang ditemati tak siang taran semua indah anak pasola dua malapu na maballo. Ya, inilah anak kita yang telah mempersembahkan nikahnya di hadapan Tuhan, dan dari jemaat kami akan memberikan sebuah hadiah yang terindah, makanan rohani Alkitab yang akan selalu dibaca bersama dalam rumah tangga, dan juga surat nikah untuk selanjutnya dalam proses yang diperlukan. Silakan. Terima kasih. Silakan untuk menyatakan sungkeman kepada kedua orang tua, dan jemaat Tuhan disilakan untuk menyatakan restu kepada orang tua masing sambil diiringi pujian dari PPT.
kepada orang tua yang telah membesarkan, merawat dan juga mendukung anak kita untuk mempersembahkan nikah kudus di hadapan Tuhan. Setelah doa restu, setelah merasa syukur kepada Tuhan yang telah menyatakan urapan berkat-Nya kepada keluarga, kepada kedua mempelai, dan menyatakan persembahan syukur melalui doa yang telah disiapkan, sambil diiringi pujian dari jemaat Tuhan, dari jemaat Bau dalam lagu 2 Insan Bersatu. Insan bersatu
Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, kedua mempelai, mari kita bersyukur. Kita kembali tunduk di dalam doa syukur. Tuhan, pohon kehidupan dan pengasihan kekal, kami bersyukur kepadamu sebab mereka ini telah bertemu dalam kasih untuk hidupnya. Oleh sebab di luar pertolongan Tuhan, mereka tak dapat berbuat apa-apa. Maka kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka Roh Kudus untuk memimpin mereka dalam rumah tangga segenap hidupnya. Tolonglah mereka supaya dengan kepercayaan mereka sungguh-sungguh bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Karuniakanlah mereka anugerah-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, supaya mereka memegang teguh janji mereka itu. Kami menyampaikan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyampaikannya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Kita kembali akan memberikan persembahan syukur kita, dan kita dituntun firman Tuhan dari pertama Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sambil pun dijalankan, kita memuji Tuhan berlimpah sukacita di hatiku. Dan Apriana Reski Bandaso. Kami bersyukur ketika rumpun keluarga besar telah dipertemukan di dalam rumah-Mu yang kudus ini. Di dalamnya kami telah menyatakan berkat restu, dan juga mereka telah mempersembahkan kehidupan mereka. Mereka juga bersama seluruh rumpun keluarga besar telah menyatakan persembahan syukur melalui pundi, melalui kehidupan kami, dan juga melalui puji-pujian yang dikumandangkan, baik pujian dari PPGT Jemaat Bau,
dari Solo Keluarga, dan juga puji-pujian dari paduan suara jemaat Bau. Tuhan, Engkau berkenan atas kehidupan yang telah kami nyatakan pada saat ini dengan penuh sukacita, dengan penuh haru dan juga bangga ketika kedua anak kekasih dari rumpun keluarga besar dari Bau, dari Pak Gasingan boleh dipertemukan di dalam rumah-Mu yang kudus ini. Berkata Mika ini kami akan melanjutkan untuk resepsi bersama keluarga yang telah menanti kami di Bandung Tongkonan Bandung Masura. Sekiranya Engkau berkenan atas keberlangsungan resepsi ini dan juga kehadiran para tamu-tamu, para undangan-undangan yang akan hadir bersama-sama mengalami sukacita dalam jamuan kasih. Kelanjutan daripada acara ini bahwa kami akan larut dalam sukacita, dalam pergantian akan pakaian dan juga dalam foto-foto bersama. Sekiranya Engkau tetap memberkati sampai usainya acara hari ini. Setiap dukungan doa yang telah kami nyatakan dari Majelis Gereja Jemaat Bau, pengurus OIG, dan juga selanjutnya dalam persiapan ketika mereka akan bersukacita untuk melanjutkan kehidupan pekerjaan kembali ke Irian dalam pencatatan di pemerintahan melalui pencatatan sipil akan pernikahan ini. Tuhan memberkati kehidupan yang akan kami lanjutkan ke depan dalam ulangan dan berkat. Terima kasih ya Allah, perkenan-Mu dalam ibadah ini. Semoga ibadah ini adalah ibadah perkenan di hadapan Tuhan. Jikalau ada dosa kesalahan kami di dalamnya, kami mohon ampunan-Mu di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Petunjuk hidup baru Ibu Bapak Saudara, kedua mempelai disilakan berdiri. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. 2 Korintus 13 ayat 11. Amin. Nyanyian berkat kasih karunia Tuhan Yesus. Pergilah, jalanilah hidupmu dengan selalu bawa firman Tuhan dan pegang selalu janjinya serta terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan engkau damai sejahtera. Amin. Berbahagia tiap rumah tangga. Rumah tangga, di mana kau
dilanjutkan untuk pertama berfoto dengan Ibu Pendeta, dan yang kedua dengan pelayan firman, dan yang ketiga majelis gereja. Foto bertiga dulu dengan Ibu. Tidak dibawa ke saja Bu, ambil itu tikar sama bantal. Kasih keluar dulu tikarnya, nggak bagus dilihat karena pakai sepatu. Oke, ya pemirsa, ini acara pemberkatan sudah selesai. Kita masuk ke Siap dalam majelis jemaat. sesi foto-foto. Ya. 1, 2. Habis sekali. 1, 2. Oke. Ya, silakan majelis jemaat turun. Rapat. Serong ya, serong. Miring kasih miring baru. Oke. Oke. Ya, sini semua. 1, 2. Oke. Ya, tua. Orang tua. Kedua orang tua. Ya, ini kan rapat. Atur dulu di sini. Ya, ambil sini. Oke. Oke. Ya, sini semua. Depannya ada depan. Yuk. Senyum. 1, 2. Oke. Tahan. Oke. Boleh duduk. Gabung saudaranya. Mamanya tadi yang jilbab tadi. Ya, di sini. Sini dulu. Di depan lihat. 1, 2. Oke, saudaranya kamu. Kiki. Tahan. Saudaranya gabung. Saudaranya kamu. Satu lagi. Nah, gitu. Boleh gandeng tangannya. Nyum, rapat. Ya. Sini semua. Ibu di sebelah sini. Ya, rapat ya. Senyum. Senyum. 1, 2. Tahan. Ada saudaranya ini. Saudaranya Yudi. Saudaranya ini. Ya. Pangkep ya, pangkep. Selfie, Ma Desi. Ya, yo boko pira. Ini keluarga besar mana? Keluarga besar Budi. Mama, sini kok. Tar. Gabung saja. Ya. Kita akan dikejar waktu. Nanti balik. Oke, lihat sini semua. Senyum. 1, 2. Senyum. 1, 2. Ya, kali bebas. Semua. 1, 2. Nah, ini belum bonceng nak rekin nanti Ya, tuh. keluarganya. Mana mamanya? Di sana lah Keluarganya situ. Kiki. Masak lang kampanye atau pengantin ng sambing naman sa direkto. Sa abang tumak motor mali dumay ini. Oke, siap. 1, 2. Sekali selfie.
Ya, nanti karena kita mau ganti baju. Ganti Ya, baju. nanti di pelaminan Nanti ya. Ya, Iya. biar sampai malam kalau di pelaminan. Oke, yang sini siap. Ya, Amron, Allah amron. Amin. ya, kita dikejar waktu. Oke, Oke, terakhir ini, terakhir. oke, lihat sini semua, senyum 1 2. Oke. Saudara ada saudara Kiki belum masuk. Sudah. Oh sudah nih. Sudah minta di sama orang tua. Masalah kan kok. Sama boncenganku. Berdua sekali. 65 menit nanti. Anu, atau Hah? Gandeng tangannya. Oh, naman naptigi bang Rido main. Boleh tangan jadi satu tangan masuk. Bentar. Itu agak maju ke depan sedikit. Ya, oke. Senyum. Senyum yuk, senyum. 1 2. Lagi tulis 1 2. Tahan. Boleh saling tatap, satu tatap. Baku tatap Satu ya. tatap. Dekat-dekat. Masuk-masuk kepalanya Kiki. Ya. Tahan. Tahan. Dekat ke sana sekali ya. Ya. Ya, sebentar saja Bu, sebentar saja. Ya. Sini sekali, terakhir. Suruh media ke sana, makan. Ayo, mari ke depan sedikit jadi. Oke. Wah, maksudnya ya, Yudin lihat ke Kiki. Ke samping. Nanti tuh. Tahan. Lihat ke depan nih. Bisa jalan naik ke depan sedikit. Ya gitu ya. Ya. Terus senyum lagi. Ya, cheers. Ya gitu senyum. Tahan ya. Kiki lihat ke Ya gitu. Jadi lihat ke Kiki. Oke, tahan. Hadapan. Sini. Bisa sebelah sini kamu cerita ibu. Malah kamu mau foto lagi. Iya. Tahan. Tama kami ano na karangki. Tatag sa ako. Tiba-tiba mangukoy ko to. Aduh. Kiki lihat ke bunga dadanya. Yudi dekat lagi Ki, Yudi dekat ke Kiki. Lagi. Dekat lagi kepalanya. Lagi. Lagi. Kiki dekat lagi. Oke. Hitungan 3, baku tatap. 1 2 3. Dekat. Cium. Cium. Itu cium-cium anu ni nak ni. Yudi ya cium Cium kening. Kiki. Itu mata Ki. Tahan. 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 Ya sini sama-sama.
Ismail. Rapat kepala. Ya. Sini. Senyum. Oke, tahan. Kepala mas ini. Oke. Rapat tangannya sedikit. Siapa sedikit? Ya. Saling natap. Oke pemirsa, cukup sekian dulu ya. Nanti sampai jumpa lagi di tempat resepsi. Lama nih ndak ojek itu. Melarikan diri tuh tukang ojek gue. Lari. Ini bisa lari nak tuh? Motor kok. Oke guys, cukup sekian dulu ya. Terima kasih yang sudah menonton, sudah follow, sudah share dan sudah komen. Terima kasih semua. Sampai jumpa di tempat resepsi. Oke, tetap di Sengala TV. Bye bye.